Halo Sobat Major nih, bahkan aku Alfa Lasana. Jadi kali ini aku akan menjadi host kalian bersama tim Major nih untuk berkeliling wisata Jogja. Nah, kali ini guys, kita berada di Gumuk Pasir. Nah, di Gumuk Pasir ini ada salah satu olahraga yang dimana lumayan seru loh, yang mana kita akan berselancar bersama di Gumuk Pasir, yaitu bernama sandboarding. Nah, gimana keseruannya dan sandboarding itu apa? Mari kita jelajahi bersama. Let's go! Nah, Sobat Major nih, kali ini kita akan melihat bagaimana keseruan atau apa itu sandboarding, yang dimana saat ini aku sudah berada di tempat yang dimana olahraga sandboarding ini akan dilakukan. Dan di sini sudah ada salah satu narasumber kita. Halo Mas. Halo, selamat siang. Halo Mas, boleh kenalan siapa namanya Mas? Nama saya Devi Irfansyah. Devi Irfansyah ya? Iya. Kalau boleh tahu ini apa ya Mas? Oh, ini sandboarding. Ini seluncuran pasir. Hasil buatan teman-teman saya. Oh, berarti ini buatan sendiri ya Mas? Iya, buatan sendiri. Kalau boleh tahu Mas, berapa ya biaya untuk pembuatannya atau melakukan olahraga ini di sini? Kalau untuk pembuatan itu sebenarnya murah Mas. Cuman mahalnya membuat papan ini kan prosesnya ya. Kita butuh proses yang lama membuatnya, dari motong kayu sampai seperti ini, jadi seperti ini itu butuh kurang lebih 1 minggu lah. Kalau Mas tahu skateboard kan? Tahu. Bahannya sama nggak Mas kira-kira? Ya, hampir sama. Tapi sama? ini kita gunakan multiplex Mas. Oh, multiplex. Iya. Kira-kira Mas untuk sandboarding ini sendiri susah nggak sih? Itu tergantung orangnya Mas. Tergantung orangnya. Iya. Kalau menurut Mas sendiri nih, yang udah berpengalaman, awalnya tuh susah nggak kira-kira? Susah. 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 Waduh, apa bisa nggak ya? Ya harus dicoba dulu Mas. Nah Sobat, mungkin jangan pergi kemana dulu, karena kita akan berbincang-bincang lagi dengan Mas Devi, yang dimana kita akan bertanya mengenai Gumuk Pasir itu sendiri. Dan jangan kemana-mana dulu ya guys, Sobat Major nih. Nah Sobat Major nih, kali ini aku berada di lokasi yang dimana olahraga sandboarding itu akan dilaksanakan. Ini merupakan titik tengah ya dari Gumuk Pasir, yang dimana para penikmat sandboarding itu sendiri akan melakukan kegiatannya masing-masing. Nah, di sini kita sudah ada salah satu narasumber kita yang merupakan salah satu anggota di sandboarding itu sendiri, yang dimana, halo Mas. Halo. Boleh kenalan diri? Perkenalkan, nama saya Devi Irfansyah. Saya salah satu owner sandboarding ini.
Wah, berarti mas salah satu pencetus pertama ya dari sandboarding Iya. ini. Waduh, kalau boleh tahu mas ini apa ya mas? Oh, ini Papan. maksudnya papannya atau Papannya mas, kalau boleh tahu? kalau papannya ini bahannya dari multiplex. Multiplex. Sama ini dilapisin apa? Semacam mika. Terus ini ada spons buat pijakan kaki biar lebih nyaman. Berarti ini kalau dibandingkan dengan skateboard mirip atau sama? Mirip atau beda mas? Ya hampir mirip. Mirip. Tapi ini bahannya kan kita gunakan multiplex ya. Oh iya. Kalau boleh tahu mas, tuh biaya pembuatannya yang berapa ya? Atau olahraganya gitu pembuatannya? Kalau untuk pembuatannya ini ya sebenarnya murah sih mas. Murah. Kan bahannya itu mungkin nggak sampai 500.000. Mungkin mahalnya itu kan kita prosesnya. Ah iya. Karena butuh waktu yang lama untuk bentuk seperti ini, mulai dari motong, terus nanti kita press. Jadi biar jadi papan seperti ini, dan kita pun dirancang sebaik mungkin supaya pengguna itu lebih nyaman ketika bermain. Kalau boleh tahu nih mas kan udah lama nih di olahraga sandboarding ini sendiri. Susah nggak sih mas kira-kira? Kalau menurut saya, kalau awal pertama kali main dulu susah. Susah. Tapi setelah kita latihan dan coba-coba, ya akhirnya mudah lah. Oh ya mas kan udah lama nih di Gumuk Pasir nih bisa dibilang Iya. kan. Awal mula Gumuk Pasir nih mas tahu nggak kenapa bisa ada? Oh gini, jadi Gumuk Pasir ini kan sebenarnya pasir ini dari Merapi mas. Oh Merapi. Jadi prosesnya itu kan waktu Merapi meletus, terus masuk ke Sungai Opak sama Sungai Progo. Nah habis dari Sungai Opak dan Sungai Progo, pasir itu kan masuk ke laut. Di laut itu kena gulungan ombak, terus yang tadinya ada batu, ada kerikil itu akhirnya jadi lembut, terus terdorong angin ke sini tuh mas. Jadi sebenarnya kalau menurut nenek saya dulu di sini tuh dulu sawah mas. Sawah dulu sini. Iya. Aduh, kalau sawah lumayan tertutupi banyak juga ya. Iya. Bahkan sampai tempat saya tinggal tuh juga perbatasan dengan Gumuk Pasir. Berarti nggak heran ya mas, pasir ini kadang panas. Iya. Karena dari abu vulkanik ya. Iya, vulkanik dan bahannya ini ada silikannya, kaca. Jadi kalau misalnya kita lihat secara lebih dekat, ini kan ada seperti mengkilap kalau ada sinar matahari Ah, iya. pasirnya itu. Makanya panas. Nah sekarang kan lagi tempat wisata nih mas. Ya. Awal mula pencetus ini siapa sih? Sebenarnya dulu kan 2014 itu sini kan tempatnya belum begitu ramai ya. Iya. 2014 itu kan kita cuman ada ide kenapa kok ada orang foto-foto di sini. Ya akhirnya kita cobalah buat parkiran. Terus lambat laun karena promosi kita itu kan dulu sebelum ada Instagram itu belum seramai sekarang ya. Iya. Dulu itu kan misalnya ada syuting video klip itu iya, yang iya. membuat kadang ini lokasinya di mana sih kok di Jogja ada tempat yang seperti ini. Akhirnya banyak penasaran terus kita coba promosi lewat Instagram. Alhamdulillah pengunjung banyak. Berarti dari yang awalnya sepi jadi Iya. mulai banyak peminatnya ya mas. Iya. Dan kira-kira mas artis ada nggak sih yang datang ke sini? Banyak mas. Artis ada. Ada. Siapa itu mas kalau mas tahu gitu artisnya? Itu Anjasmara pernah. Oh Anjasmara pernah ke sini? Pernah. Waduh. Terus yang itu apa artis-artis yang hostnya My Trip My Adventure. Oh iya tahu juga tahu. main di sini juga. Pernah ke sini juga? Iya. Berarti pernah nyobain juga ya mas sandboarding Pernah. sendiri? Wah. Dan ini mas, menurut Mas Devi semenjak ada wisata Gumuk Pasir ini membantu perekonomian warga di sini nggak? Alhamdulillah Gumuk Pasir ini bisa membantu banget, terutama buat anak-anak yang tidak bisa lanjut kuliah. Itu akhirnya kita ajak, ayo kita kelola Gumuk Pasir, ada hasilnya besar atau sedikit kita nikmatilah daripada kita harus cari kerjaan susah. Sekarang ayo kita buka lapangan kerja. Jadi awalnya ini pemuda mas dulu yang punya pencetus ide ini. Pemuda kayak mas gitu ya? Iya. Waktu itu kan gimana caranya pemuda itu biar punya kas. Alhamdulillah sandboarding Gumuk Pasir itu kita kelola, ya alhamdulillah bisa itu membantu kas di pemuda. Jadi kalau ada kegiatan di kampung itu tidak memberatkan lah ya? Iya, tidak memberatkan warga. Kalau menurut mas sendiri nih, daya tarik di Gumuk Pasir ini apa sih? Kan bisa dibilang nih cuma pasir doang, dan juga di depan kalau nggak salah pantai ya? Iya. Selain itu apa sih mas daya tariknya? Soalnya gini mas, ini kan Gumuk Pasir itu
sebenarnya di Indonesia itu ada 3 tempat. Ya. Satu di Garut, Garut. satu di sini, terus satunya di NTT. Wah. Di Pantai Otun namanya di NTT itu. Iya, iya. Namun kan orang itu kan di Jogja begitu datang ke sini kan serasa kita foto itu serasa di Timur Tengah. Ya. Jadi suasananya, di Jogja kok ada gurun pasir. Jadi kan kalau wisatawan itu banyak yang bilang kita nggak perlu jauh-jauh lah ke Arab. Ya, jadi bisa Timur nyobain Tengah lah sendiri. kalau mau foto-foto di pasir. Nah, Sobat Majur nih, karena kan kita udah tanya-tanya nih dengan Mas Devi. Nah, mungkin setelah ini kita akan bersama-sama mencobai sandboarding itu sendiri ya. Apakah sulit atau tidak untuk saya sendiri sebagai pemula. Dan jangan kemana-mana dulu, tetaplah di segmen ini. Dan dadah, jangan coba lagi ya. Nah, Sobat Majur nih, kali ini kita akan bersama Mas Devi akan mencoba sandboarding itu sendiri ya. Dan ya Mas, gimana sih awal cara mainnya tuh? Gimana sih cara mainnya? Kalau pengen sepatunya dilepas aja ya. Dapat sepatu lepas ya? Iya. Nggak bisa lagi sepatu ya Mas? Bisa tapi nanti kurang nyaman. Oh, oke, kita buka sepatu. Terus, lagi sudah. Ini kalau biar licin kasih ini. Oh, dikasih pelumas lagi ya? Ya. Pelumas ini apa sih Mas? Ini wax namanya. Oh, wax. Bukan sejenis oli atau gitu ya? Bukan. Beda. Kaki yang terkuat mana? Kanan sih. Di kanan, depan nggak apa-apa. Oh, depan nggak apa-apa. Jadi hadapnya sana. Oh, sini ya? Iya. Bedanya Mas? Kalau kiri sama depan sama belakang? Beda. Kalau misalnya orang yang kakinya kan lebih cenderung kuat di kanan, itu lebih enak. Kalau di kiri nanti susah. Oh, saya kanan sih Mas. Coba ya. Oh, oke. Berarti kaki kanan depan ya Mas? Iya. Nih, kaki kanan sini, Iya. kiri sini. Iya. Lalu? Udah, saya dorong ya. Berarti, Siap. oke. Agak jongkok dikit. Kuatin yang depan. Wah, aduh, Susah ya. susah. Awal mula susah juga ya Mas. Mau coba? Itu kesalahanmu kaki kanan itu harusnya buat neken. Oh, kayak kanan neken ya? Berarti Iya, depan agak tuh. condong ke depan gitu? Iya. Jangan diangkat. Kalau diangkat pasti jatuh. Mungkin coba sekali lagi lah Mas. Coba sampai bisa mungkin ya. Up. Berarti posisinya tuh jongkok gini ya Mas? Nah, Jongkok tuh gimana Mas? yang seperti itu. Ini. Yang penting kaki depannya ditekan ya. Oh, tekan gini. Terus. Ya, terus. Wih, percobaan kedua akhirnya berhasil. Berarti Mas itu bedanya Mas, kalau misalnya kaki kanan yang condong nih. Kalau kaki kanan condong kemana? Misalkan tadi kaki kanan yang kuat nih. Iya. Berarti lebih seimbang ya jatuh ya? Iya. Jadi kan yang kaki depan tuh fungsinya buat nekan itu, Oh iya. buat untuk kontrol lajunya. Oke, yang coba percobaan ketiga apakah berhasil kayak percobaan kedua? Berarti cara pertamanya Mas di condongan ya? Iya. Condong berarti tinggal dorong. Wis. Iya, aduh nggak sampai ujung. Susah juga nih naik.
Nah, Sobat Majur nih, seperti kalian lihat, lumayan seru juga pertama kali bermain snowboarding di sini, walaupun sempat jatuh juga tadi. Dan di percobaan kedua, ketiga, dan keempat, hujan 2 dan 3 itu sudah bisa, tapi masih dibantu didorong oleh Mas Devi sendiri. Dan juga di percobaan keempat sudah bisa sendiri, walaupun di ujung juga jatuh. Nah, kita saat ini berada di penghujung acara nih guys. Jangan lupa ya untuk selalu pantengin Majur nih, sosial medianya ada di bawah ini. Dan see you next journey, my journey, my adventure. Bye.